Shalom, puji nama Tuhan. Sekarang kita boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema dibentuk menjadi berharga. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu, malah kita berdoa memohon tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan meyakini bahwa karunia-Mu, anugerah-Mu menyertai kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Biarlah pelita itu pun tidak pernah padam dan terang itu selalu menyinari kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya mengutip dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yeremia pasal 18 ayat 6 yang berbunyi, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada sebuah kisah dari sebuah tempat di mana dalam kisah ini digambarkan ada seorang tokoh pelukis yang sangat terkenal, yang mana setiap lukisan yang dia lukis itu dihargai sangat luar biasa, menjadi sangat terkenal. Lukisan itu menjadi sangat mahal. Itulah keistimewaan dari sang pelukis ini. Hingga suatu ketika sang pelukis ini atau seorang tokoh ini diundang oleh salah satu keluarga di tempat itu, keluarga yang kaya raya dan terpandang juga. Kemudian sang pelukis ini keluarga bawa menginap di villa mereka. Setelah beberapa hari, si pelukis ini kemudian di tempat dia menginap ini, keluarga menempatkan si pelukis itu di sebuah kamar yang sangat spesial tentunya ya. Dan setelah beberapa hari menginap, sang pelukis ini pergi. Sang pelukis pergi meninggalkan keluarga dan villa ini tanpa memberitahukan. Dia pergi secara diam-diam, sehingga seisi rumah menjadi kehilangan. Kemana sang pelukis ini pergi? Dia tidak ada memberitahukan dan tidak memberikan tanda-tanda petunjuk-petunjuk dia pergi kemana. Sontak seisi rumah menjadi kehilangan. Dan lebih kagetnya lagi, saat asisten rumah tangga itu membersihkan tempat tidur si pelukis ini tadi, dia mendapatkan spray di kamar itu telah tiada. Kemudian si asisten rumah tangga ini menyampaikan kepada tuan rumah, kepada tuannya, menyampaikan bahwa spray di kamar ini telah hilang. Tetapi dengan sangat bijaksana pula, tuan rumah ini mengajak asistennya dan seisi rumah, mari kita cari dulu. Kemudian mereka mencari pertama-tama dari kamar tempat si pelukis tersebut menginap. Dan akhirnya mereka menemukan gulungan kain. Ya, gulungan kain itu adalah spray tempat si pelukis itu tadi tidur saat dia menginap. Dan setelah spray itu dibuka, ternyata spray itu sudah menjadi sebuah lukisan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa, menggambarkan keharmonisan kehidupan rumah tangga itu. Dan di sini dapat kita tarik kesimpulan, ternyata spray itu tadi telah menjadi sebuah kanvas oleh si pelukis. Dari di sebuah spray ini dibuatnya menjadi sebuah lukisan yang indah, dan itu menjadi bentuk ungkapan terima kasih sang pelukis atas kebaikan keluarga terhadap dirinya yang mengundang dia untuk menginap di villa mereka. Dan lukisan itu kini menjadi sangat berharga. Lukisan itu sekarang karena saking berharganya ditempatkan di sebuah museum. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah spray yang biasa, digarisbawahi, spray yang biasa
pun bisa menjadi sangat berharga di tangan seorang master. Si pelukis ini kita gelar dia adalah seorang master. Di tangan seorang master, spray yang biasa menjadi sangat luar biasa setelah dia lukis menjadi sebuah lukisan yang indah. Kembali di kehidupan kita. Begitu pula dengan kehidupan diri kita. Mungkin saja kita menganggap kita ini hidup biasa-biasa saja. Tetapi jangan salah, dari kehidupan yang biasa ini, kita bisa diubahkan menjadi sebuah karya, menjadi mahakarya yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana bisa memancarkan kemuliaan Tuhan kehidupan yang biasa ini? Pasti bisa. Karena di tangan Tuhan, kehidupan kita ini dapat dibentuk menjadi agung dan mulia. Ingat, di tangan Tuhan, kehidupan kita dapat dibentuk menjadi agung dan mulia. Di dalam Yeremia 18 ayat ini berbunyi, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, huruf besar, hai kaum Israel. Di sini saudara dan saya adalah umat Israel secara rohani, dan kita adalah bagaikan tanah liat di tangan Tuhan, dan dibentuk dan dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang mulia sesuai dengan Tuhan tentunya. Seperti kita lihat kebanyakan keramik di mana-mana yang bagus, yang mahal, itu awalnya dari mana? Itu awalnya dari tanah liat. Begitu pula kehidupan kita ini. Kehidupan saya dan saudara sekarang mungkin tampak biasa-biasa saja dan tidak berharga, tetapi sesungguhnya sangat berharga, dan Tuhan bisa membentuk itu menjadi mulia untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Dan di sini ada beberapa hal yang Tuhan inginkan agar hidup kita itu bisa dibentuk menjadi berharga dan mulia. Ada 3 hal yang Tuhan minta agar kita ini hidup itu menjadi berharga dan mulia tentunya. Yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu artinya kita tidak menjadi orang yang tinggi hati dan juga keras kepala. Jadilah orang yang rendah hati dan tidak keras kepala agar Tuhan itu bisa dengan mudah membentuk pribadi kita, sehingga kita itu akan dibentuk dan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. Kemudian yang kedua, relakan diri kita dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat, sebelum menjadi keramik, tanah liat itu dibentuk oleh si master. Bila keliru akan dihancurkan, dibentuk kembali, dihancurkan, dibentuk kembali. Karena tidak ada yang dapat dipulihkan Tuhan sekalipun. Sesuatu yang telah rusak dibentuk, dirusak, dibentuk. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang. Karena sejatinya di dunia ini tidak ada yang tidak dapat dipulihkan Tuhan sekalipun kita tidak ada harapan. Dan yang ketiga, jauhkan diri kita dari segala kejahatan. Izinkan Tuhan hadir membentuk dan memakai pribadi kita agar menjadi berkat dan dipakai Tuhan menjadi luar biasa, sehingga kehidupan kita dimanapun kita berada akan menjadi berkat untuk sesama. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur dan memohon pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala sesuatu di dalam kehidupan kami tidak datang dengan kebetulan ya Tuhan. Engkau telah merancangkan segala sesuatunya itu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan memiliki hati, menerima segala rancangan terbaik-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya saja meminta dan meminta, tetapi membuka hati, menerima kebaikan Tuhan, menerima rencana Tuhan, menerima anugerah Tuhan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Dan biarlah Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada kami saat ini, Tuhan punya suatu maksud dan tujuan tersendiri untuk hati, pikiran, dan pribadi kami.
Tetap kami memohon Tuhan penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami sebagai manusia biasa tidak akan pernah mampu dan bisa melakukan segala satu kehidupan ini tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh Kudus yang berdiam diri di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih dan tetap memohon rahmat penyertaan Tuhan dulu, kini, hingga sampai selama-lamanya. Amin.